Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Triana. Di sini saya akan membahas tentang pastry. Pengertian pastry merupakan jenis olahan tepung terigu, lemak, dan telur yang melewati proses pemanggangan. Pada umumnya, pastry bertekstur crispy, adonan tidak kalis. Beberapa jenis pastry seperti Danish pastry, croissant, puff pastry dibutuhkan adonan yang kalis. Bahan utama pembuatan pastry. Yang pertama, tepung terigu. Menggunakan tepung terigu dengan kadar protein tinggi. Misalnya untuk pengolahan Danish pastry. Yang kedua, medium flour atau tepung terigu protein sedang. Misalnya untuk pengolahan puff pastry maupun chocs pastry. Kemudian tepung terigu dalam pastry berfungsi sebagai pembentuk tekstur akhir pastry. Kemudian ragi. Jenis ragi pada umumnya digunakan untuk mengembangkan adonan adalah yang pertama, ragi basah, ragi kering aktif, dan ragi kering instan. Namun, yang paling banyak digunakan adalah ragi kering instan. Kemudian ada gula. Jenis gula yang digunakan antara lain yaitu gula pasir, gula kastor, gula bubuk, fondan, yaitu gula yang dimasak dengan tambahan 10% glukosa untuk mencegah pengkristalan pada permukaannya. Kemudian ada brown sugar. Selanjutnya ada lemak. Macam-macam lemak di sini seperti ada mentega atau butter. Mentega terbuat dari lemak hewani, mengandung 82% lemak susu dan 16% air. Kemudian ada mentega putih atau shortening, merupakan lemak yang padat. Kemudian ada margarin, merupakan mentega sintesis terbuat dari lemak nabati. Kemudian ada coarse fat atau lemak pelapis, merupakan margarin khusus untuk menghasilkan adonan yang bisa dilipat, seperti puff pastry dan Danish pastry. Kemudian ada telur. Telur merupakan bahan yang paling penting dalam pembuatan pastry. Kuning telur merupakan pembentuk emulsi yang sangat berguna. Telur berfungsi sebagai penambah warna, cita rasa, kelembaban, membentuk struktur, dan menambah nilai gizi. Kemudian ada susu. Zat atau substansi yang terkandung dalam susu mempunyai pengaruh pada adonan, yaitu lemak menunjang elastisitas adonan. Mineral dan protein membantu dalam penguatan gluten. Gula susu tidak dapat dikonsumsi oleh ragi tetapi mempengaruhi warna roti, cake, dan pastry menjadi kecoklatan. Selanjutnya ada garam. Peran garam di dalam adonan adalah menstabilkan gluten. Dalam produksi roti, garam adalah bahan utama untuk mengatur rasa. Garam secara tidak langsung mempengaruhi warna roti dan cake. Ini karena garam menghentikan ragi mengkonsumsi gula yang berada. Kemudian ada cairan. Cairan yang digunakan dalam pembuatan pastry bisa didapatkan dari air, susu, telur, ataupun cairan yang mengandung soda atau alkohol.
Penggunaan air atau cairan pada setiap adonan berbeda tergantung kepada daya serap tepung yang digunakan. Bahan tambahan pastry. Yang pertama, aroma dan essence. Aroma yang digemari adalah vanili, lemon atau jeruk, dan almond. Aroma bisa berasal dari bahan alami atau buatan. Aroma lemon dibuat dari kulit jeruk lemon dalam bentuk emulsi. Kemudian ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan yang dipakai seperti almond, hazelnut, walnut, kacang tanah, atau kacang mete. Digunakan untuk isi aneka denis dan puff. Dijual dalam bentuk berkulit atau tidak berkulit, cincangan, irisan, atau utuh. Kemudian rempah-rempah yang dipakai seperti kayu manis, pala, kapulaga, dan bumbu dapur lainnya. Yang kedua, peralatan kecil. Yang pertama ada penggilas adonan atau rolling pin, kocokan atau balon whisk. Kemudian pemotong adonan atau scraper, ada timbangan, kuas, dan rak kawat. Seperti yang ada seperti gambar di depan. Jenis pastry yang pertama, puff pastry. Puff pastry merupakan pastry yang memiliki adonan tanpa ragi. Puff pastry disebut juga sebagai ratu segala pastry, karena pembuatannya tidak mudah dan memerlukan keterampilan serta ketelatenan. Ciri khas adonan puff pastry adalah memasukkan lemak pada adonan dasar melalui proses pelipatan. Adonan croissant menggunakan ragi. Bahan dasar adonan dan teknik pembuatan denis dan croissant hampir sama. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih.